Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabar kalian semua, teman-teman? Lama tak jumpa ya, karena aku juga lama udah nggak bikin video motovlog. Dan kali ini kita akan jalan-jalan, teman-teman. Kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang menurutku cantik banget. Kita akan ke kaki Gunung Merapi, teman-teman. Nah, anjay. Kita akan ke kaki Gunung Merapi dan kalau nggak salah nama tepatnya itu Kali Talang. Nah, Kali Talang ini aku nggak tahu tepatnya ini ada di daerah Klaten atau ada di daerah Sleman, karena kalau kalian lihat di Google Map itu masuknya ke daerah Klaten. Tapi kalau kalian lihat di TikTok, coba kalian search ekowisata Kali Talang, itu alamatnya Sleman, teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya ini tuh tepatnya ada di daerah mana, cuman ya pasti sekitaran situ aja. Kalau kalian bingung, kalian langsung buka map aja. Nah, ini kita di sini memulai perjalanan ini di jam 16:34 dan ini kita solo riding ya. Kita di sana nanti akan ketemu dengan teman-temanku yang lainnya. Dan juga benar, oke, aku mau ngisi bensin. Aduh, nggak bisa belok, teman-teman. Aku mau putar balik, tapi nanti dulu. Kita mau ngisi bensin dulu. Ngisi gak ya? Ngisi aja lah, ngisi aja. Daripada nanti kehabisan di jalan malah berbahaya. Ini di jalanan ini itu jalan Jogja Solo ini itu cukup ini ya. Lalu lintasnya itu cukup ramai. Kalian kalau pengen putar balik di sini itu cukup sulit. Gila. Aduh, kita gatel. Kita melewati putar balik terakhir, teman-teman. Nah, angel itu golek bensin. Astagfirullah. Yap, dan ini karena kita nggak nemu ini ya, karena kita tadi kelewatan belokannya, karena itu jalur cepet banget, teman-teman. Kalian kalau pengen putar balik di sana itu cukup berbahaya juga. Nah, ini ada SPBU, cuman aku nggak mau ngisi Pertamax ya, karena motorku aku pakai Pertalite. Sini kita sekarang udah berjalan ke arah utara, dan ini adalah arah menuju ke ekowisata Kali Talang. Kalau dari Google Map, ya ini jalannya, teman-teman. Dan semoga nanti di depan kita bisa nemu SPBU kecil-kecil gitu ya, yang jual Pertalite gitu. Kalaupun ada yang jual eceran, kayaknya aku nggak beli dulu, teman-teman. Karena aku indis ekonomi, teman-teman. 2.000 itu cukup berharga ya, apalagi kalau kita beli 10 liter itu jadi 120, teman-teman. 120 itu 20 ribunya itu bisa dipakai untuk beli nasi padang 2 bungkus, teman-teman. Jadi kita bisa mungkin nanti beli di SPBU aja kalau nemu ya. Oke. Nah, ini pemandangannya makin kesini, bukan pemandangan ya, vibes-nya makin kesini itu makin enak, teman-teman. Agak sepi. Terus enaknya di Jawa Tengah, daerah Jogja, Klaten, Solo, sekitarnya ini jalanannya ini cukup bagus ya. Jadi nggak kayak di tempatku di Lamongan, itu jalanannya itu banyak yang rusak, teman-teman. Jalan di kota besar pun rusak, apalagi yang di tempat-tempat pelosok kayak jalan kecamatan atau jalan desa. Tapi di sini itu enggak ya. Bahkan jalan-jalan di tempat yang menurutku pelosok ya, kayak daerah-daerah Gunung Kidul, itu masih banyak yang cukup bagus, teman-teman. Dan juga sekarang ini sekalian aku pengen review dikit ya. Jadi kemarin itu aku habis ganti ban motorku. Si bentang ini kaki-kakinya habis ku ganti ban luarnya pakai ban Swallow Wiro. Nah, awalnya itu pakai ban Primax King Cross, teman-teman. Dan ban Primax itu karena dia bannya itu tipikalnya yang soft compound dan juga gini ya, soft compound, terus bannya itu kan bahan kotak-kotak, yang mana treknya itu sebenarnya untuk trabas.
Dan aku pakai motor ini itu 98% itu di jalan raya. Bannya itu jadi cepat habis teman-teman. Baru 5.000 km. Itu menurutku udah cukup menipis ya. Dan sekarang udah aku ganti karena rencananya aku nanti mau touring. Dan kebetulan lagi megang duit juga. Aku takutnya kalau aku ganti bannya itu nanti pas pas bener-bener habis, itu takutnya pas banyak bener-bener habis, aku takut udah gak megang duit teman-teman. Jadi ini aku ganti pas aku lagi megang duit, aku ganti pakai Swallow Wiro. Dan menurutku setelah tak ganti, feel ridingnya itu jadi lebih enak aja teman-teman. Menurutku ya, aku nggak tahu ini tuh efek placebo atau apa, aku nggak paham. Tapi serius, feeling ridingnya itu jadi kayak smooth kalau pakai yang Primaking Cross. Itu suasana. Kalau pakai Primaking Cross tuh stangnya itu nggak stabil teman-teman. Stang motor tuh gini-gini, goyang-goyang gitu. Nah, pakai Swallow Wiro ini stangnya stabil banget, enak banget buat dipakai ini ya, di jalan raya. Dan aku kalau lihat review teman-teman lain di YouTube, itu banyak yang bilang kalau Swallow Wiro ini yang paling perfect buat touring teman-teman, karena dia buat trabas masih oke lah, ada cengkramnya. Buat di jalan raya juga bagus banget dan awet juga, karena ada yang udah pakai selama 4 tahun tuh banyak masih tebel dibandingkan Swallow Classic. Kalau Swallow Classic itu di grup W175 itu banyak banget yang ngeluh motornya itu nggak stabil teman-teman ketika dipakein Swallow Classic. Tapi aku nggak tahu juga ya, aku nggak pernah nyoba. Ada debu teman-teman. Wis, berdebu banget ini di depan. Padahal suasananya asik banget, tapi sayang terganggu banyak debu ini. Astagfirullah. Ini bisa kalian lihat pemandangannya, ini udah mulai cantik banget ya. Terus ini kemarin motorku juga bisa aku servis di bengkel resmi, karena kemarin tuh olinya sempat rembes dan juga motornya itu sering mati teman-teman. Terus kalau diagnosaku sih karbunya minta dibersihin ya. Jadi waktu aku servis itu bener-bener cuman tak bersihin aja karbunya. Dan so far sekarang tarikan motor ini juga makin enteng teman-teman. Sebentar ya, aku coba mau lihat map dulu. Nah, ini tuh kemarin habis aku servis dan tarikan motornya itu jadi enak teman-teman. Aku kasih lihat ke kalian ya, ini gigi 3 kecepatan 40. Jadi kayak langsung responsif gitu ya. Awalnya itu nggak gitu teman-teman motorku. Dan ini aku servisnya di bengkel resmi, cuman bersihin karbu aja teman-teman. Ya, so far menurutku cukup oke menurutku ya. Sama aku juga habis ganti oli teman-teman. Ini aku olinya pakai oli ester. Buat kalian yang nggak tahu, oli ester itu semacam bahan oli sintetik. Tapi kalau nggak salah aku baca di internet, oli ester itu punya kelebihan yang mana dia itu bisa membersihkan mesin teman-teman. Jadi ini aku baru nyoba ya. Next time sih biasanya aku pakai oli Motul 5100 yang full sintetik. Nah, ini kemarin aku ganti pakai yang Motul 5100 seri ester. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Ini aku sengaja lewat sini karena di tujuan kita ini aku nambah pemberhentian ya. Nambah pemberhentian karena di pemberhentian kedua ini ada pom bensin. Jadi kita jaga-jaga sebelum bensinnya habis. Oh iya, dan juga kemarin aku sebelum motor ini aku servis, itu sempat motor ini itu ngabisin bensin seliternya itu 31 kilo teman-teman. Menurutku itu cukup pendek jaraknya ya, 1 liter 31 kilo. Apalagi motor ini itu masih full ori teman-teman. Terus habis itu semoga setelah servis motorku jadi lebih irit teman-teman, semoga ya. Karena aku pernah ngetes pakai motor ini itu di 340 km itu bensinnya masih nyisa teman-teman. Itu masih nyisa
belum buka selang reservoirnya. Jadi harusnya motor ini tuh normalnya itu bisa ya 32, 35, 36 ya kalau kalian motorannya itu nyantai. Jadi buat kalian ya barangkali mau nyari ban luar buat motor kalian, buat kalian yang motornya W175 terutama, atau yang mungkin motor kalian itu motor custom yang mau dipakai touring, aku sih ngerekomendasiin banget kalian buat beli ban motor Swallow Wiro teman-teman, karena aku udah ngerasain sendiri ya, menurutku cukup oke, cukup enak. Itu kalau kalian pengen nyari ban-ban yang kayak semi dual purpose gitulah, Wiro menurutku cukup oke teman-teman. Kalau kalian pengen nyari estetika ya, mungkin kalian pengen nyari estetika, kalian bisa coba ban Swallow klasik ya, atau mungkin Pramac. Pramac itu juga ada yang seri klasik, itu mirip banget sama Swallow klasik dengan harga yang lebih murah 50.000 teman-teman. Bisa kalian coba karena Pramac juga nggak kalah bagus. Yap teman-teman, dan kita tadi udah habis dari SPBU, kita ngisi 70.000 dan ini odometernya udah aku reset kembali ke 0 teman-teman. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Ini jalanan ini tuh pertama kali aku lewati ya, dan ini tuh kayaknya Klaten yang belum pernah aku jelajahi teman-teman. Yang aku tahu ya Klaten itu di daerah kotanya sama di daerah yang Klaten Jasad Gunung Kidul teman-teman, Klaten Tengah itu ya. Dan ini bener-bener Klaten yang aku nggak tahu. Dan ini sekarang kita udah keluar dari kota Klaten, sekarang kita masuk ke batas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita masuk ke Jogja kawan-kawan. Dan sekarang loh, kok piye toh? Kita disuruh putar balik ya teman-teman. Kita disuruh putar balik di sini ya. Kayaknya tadi tuh aku disuruh belok, cuman aku nggak ngeliat karena aku salvo ke tulisan batas wilayah daerah Yogyakartanya ya teman-teman. Ini kita masuk ke gang kecil. Nah, sekarang kita tinggal lurus aja teman-teman sampai ke ekowisata Kalitalang. Anjay. Suasananya sih cukup adem ya teman-teman. Ini juga lagi golden hour, anjay, golden hour. Ini suasananya itu cukup asik, cuman kayaknya ini ada banyak serangga-serangga yang biasanya kalau neplok di mata itu perih teman-teman. Jadi sekarang helmku tak tutup. Ini kita masuk ke mana ini? Dusun Klebon, Klaten. Oh, ini masih daerah Klaten, dan seperti yang aku bilang tadi, ini adalah Klaten yang belum pernah aku jelajahi. Dan di depan kita ini, aku nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi yang jelas kalau kita lihat pakai mata telanjang itu ada pemandangan Merapi yang cukup gagah teman-teman. Wah, jai. Ada Gunung Merapi yang cukup gagah, dan FYI buat kalian yang mungkin nggak tahu, di balik Gunung Merapi sana juga ada satu gunung lagi yang cukup ikonik di Jawa Tengah, yakni Gunung Merbabu. Anjay. Ini aku kalau nggak salah dikasih tahu oleh salah satu temanku ya. Ini kalau kalian mungkin informasiku salah atau apa, boleh banget kalian benerin di kolom komentar ya. Kalau nggak salah dulu itu Keraton Solo dan Keraton Jogja itu satu induk teman-teman, kata temanku ya. Mereka itu satu induk dan mereka diwarisi dua daerah, yang satu di daerah Solo sekarang dan yang satu di daerah Jogja. Itulah kenapa ada dua keraton di Jawa Tengah teman-teman, di daerah Jawa Tengah. Cuman yang pada akhirnya bisa
menjadi keraton secara independen yang bisa menjadi daerah istimewa itu hanya Jogja. Aku nggak tahu alasannya kenapa, kalian boleh banget googling sendiri atau mungkin komen di bawah ya kalau kalian tahu. Dan kata temanku, Keraton Solo, ya Allah, belibet terus aku teman-teman. Keraton Solo dan Keraton Jogja itu diberi dua warisan, yang mana Keraton Jogja diberi warisan dan juga amanah untuk menjaga Gunung Merapi, dan Keraton Solo diberikan amanah untuk menjaga Gunung Lawu, teman-teman. Itu kata temanku ya, kalau salah boleh banget kalian koreksi, boleh banget kalian googling sendiri untuk memvalidasi informasi tersebut. Dan ini di sini sekarang aku cuman pakai kaos pendek, sandalan, celana, sama tas. Aku lupa nggak bawa jas hujan. Dan ini suasana di sini suhunya udah mulai turun, teman-teman. Suhunya udah mulai turun. Kita jalanannya juga udah mulai pelan-pelan itu mulai menanjak ya. Ini masih perjalanan kita masih 10 km lagi. Jalanannya ini udah konstan nanjak terus, teman-teman. Dan ini ya, walaupun aku cuma pakai kaos, sebenarnya ini nggak terlalu dingin karena ini sponsor dikit. Aku pakai kaos dari Wus Club. Aku sama sekali nggak di endorse ya. Aku bener-bener cuma iseng beli karena di Shopee penjualannya cukup tinggi, dan mungkin kalian kalau minat sama produknya aku kasih linknya di bawah. Kaosnya ini jangan kalian pakai siang hari, teman-teman. Kenapa jangan dipakai siang hari? Karena pasti akan gerak. Ini bahannya itu tebel banget, 16S. Tapi kalau kalian pakai naik motor kayak gini itu enak, karena kaosnya ini bisa cukup menahan suhu ya. Kalau kalian pakai ndaki juga menurutku cukup oke. Dan ini pemandangannya Masya Allah, cukup indah teman-teman pemandangannya. Dan sayang sekali view Merapi di depan itu ketutup sama awan ya. Andai nggak ketutup sama awan, view-nya lebih jelas, pasti di kamera bakal bagus banget. Dan ini kanan kiri kita juga masih sawah semuanya. Ini sih aku nggak tahu ya harga tanah di sini berapa, tapi kayaknya suatu saat nanti mungkin aku minat hoyong. Amin ya Allah. Soalnya di sini pemandangannya kayak asik banget gitu, teman-teman. Ini sih bakal enak kalau kalian punya tempat tinggal daerah sini ya. Buat tempat tinggal masa tua ini asik banget. Walaupun minusnya nanti mungkin akan susah buat nyari hiburan kayak kafe, gacoan atau apa. Ini kayaknya susah karena ini kayaknya masih pelosok gitu. Ini tuh mengingatkanku kepada suatu jalan di daerah Bogor, teman-teman. Jalan di daerah Bogor yang mana itu teman-teman, aku ngecek kamera dulu. Oke, aman. Jalan di daerah Bogor yang mana jalan itu menuju ke daerah Taman Halimun Salak, teman-teman. Itu vibes-nya mirip, tapi kalau pemandangannya beda jauh ya, karena jalan menuju ke Taman Halimun Salak di Bogor itu kanan kiri itu masih rame banget sama rumah-rumah. Dan kalau kalian lihat di sini, ini jalanannya itu cukup kecil. Mungkin kalau buat simpangan 2 truk itu kayaknya agak susah, teman-teman. Dan kanan kiri ini jarang rumah ya, dan suasananya itu kayaknya agak gelap. Ini suasananya kayak kalian masuk ke dunia lain, anjay, dunia lain. Enggak dunia lain juga, teman-teman, tapi vibes-nya itu cukup ini ya, cukup baru buat aku. Karena jalanannya cukup kecil dan kanan kiri ini pohon-pohon ini lebat banget, teman-teman. Jadi cukup asik lah menurutku ya. Ini kalau punya rumah di sini aku seneng banget, teman-teman. Sumpah. Hawanya itu loh refreshing banget. Dan ini jalanannya walaupun naik, tapi nggak terlalu yang menanjak gitu, teman-teman. Cuman ini jalanannya dari tadi itu naik konstan sedikit demi sedikit. Beda dengan yang pas kita touring di Lawu ya. Kalau touring di Lawu itu jalanannya itu menanjak, langsung tinggi, curam banget. Kalau ini tidak terlalu curam secara sudut. Tapi secara jalan dari tadi itu sampai sekarang itu konstan naik, teman-teman.
Ini kayaknya enak banget kalau kalian naik sepeda pancal dari atas sana untuk turun, itu kayaknya enak banget. Kalian nggak perlu effort tenaga terlalu banyak. Ini kalau tempatnya bagus sih pasti nanti akan aku kunjungi lagi teman-teman. Ini karena aku kesini selain karena diajak ya, itu juga aku keracunan sama salah satu video di TikTok yang menurutku itu cukup cantik teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita ini view Merapinya makin jelas. Dan ini ada apa ini? Talesa, Taman Lejoh Sari. Kayaknya ini tempat wisata atau apa, rumah makan gitu ya. Di sini vibe-nya juga cukup berbeda teman-teman. Karena di sini sepi, terus jalanannya kecil. Ini vibes-nya beda sih. Vibes-nya cukup asik, kalian harus cobain sendiri. Ke ekowisata Kali Talang ini teman-teman. Oh, ada Kali Talang belok 2 km aja. Ini kita udah makin dekat dengan lokasi tempatnya teman-teman. Dan ini tarikan motornya habis di servis enak banget teman-teman, dibanding kemarin pas kita ke Lawu. Kemarin pas di Lawu itu motorku itu kayak berat banget teman-teman. Dan ini habis di servis cuman dibersihin, karbunya udah tokcer banget sih. Dan kemarin aku yang pernah sempat ngomong diagnos aku kalau mungkin kampas motornya udah minta ganti, itu ternyata enggak ya teman-teman. Kampas koplingnya ini masih bagus kata montir bengkelnya. Dan ini cuma dibersihin karbunya aja udah cukup ngacir teman-teman. Wih, asik sih ini. Kalau kalian mungkin pengen nyari motor yang bisa dual purpose, buat trabas oke, buat jalan raya oke, kayaknya kalian wajib ngelirik W175 TR teman-teman. TR-nya itu artinya trabas ya. Asik banget itu motornya teman-teman. Atik. Kopi Galirate. Nah itu Gunung Merapinya dekat banget teman-teman. Oi. Wih, ini kalau siang hari sih view-nya ciamik pasti. Ini karena malam hari aja. Loh ini teman-teman. View-nya ciamik, Soro bolo. Kelas boy. Enak banget ini vibes-nya teman-teman, nggak terlalu dingin ya.
nggak terlalu dingin, nggak kayak di Lawu. Ini nggak tahu karena kemarin aku di Lawu itu juga jam segini teman-teman, itu udah dingin banget. Apalagi pas aku pulang ya, pas aku TW balik itu malah wah makin kacau teman-teman. Dinginnya itu sampai jari jemariku ini warnanya biru. Ini wih, cantik. Yap, dan kita udah sampai teman-teman di wisata Kali Talang. Anjay, sekarang kita mau nyari teman-teman kita ada di mana, aku nggak tahu ya. Dan mungkin motovlognya kita sudahi dulu. Oke kawan, kita sekarang udah sampai di ekowisata Kali Talang dan ini sekarang aku bareng temenku si Azril. Dan ini pemandangannya di sini cukup asik. Capek gua anjing. Habis leg day aku teman-teman. Arek-arek ning di atas. Oh ning dhuwur. Terus kowe ning kene nyapa? Tok. Lagi arep nandi, Cuk? Oh, pemandangan dulu lah. Kita sekarang mau lihat pemandangan dulu, teman-teman. Bah, ini cantik banget sumpah. Oke, jadi sekarang aku pengen ngasih lihat pemandangan ke kalian yang cukup epic di sini. Anjay. Kesenggol Merapi itu boy. Merapi awan tapi yuk. Oke, dan sekarang kita akan ke tempat anak-anak yang lain. Ini tempatnya agak naik ke atas. Bajirut sikilku loro banget, Cuk. Habis leg day aku kemarin teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, ini cuplikannya. Oke. Dhuwur gak iki, Cuk? Besok hiking mah ke atas nih. Sisuk rame lu aku absen anjing. Halo guys. Itu tak masih. Thank you for the putih. Lul. Weh, ada ca. Ya. Dan di depan sana itu view Merapi, teman-teman. Dan ini cantik banget sumpah. Sayang sekali di kamera ini nggak bisa kelihatan detail karena kameranya cukup wide. Cuman ya nikmatin aja teman-teman. Nah ini sekarang view kameranya udah aku kecilin. Dan ini men cantik banget, Cuk. Oh iya, di sana itu banyak sekali orang ya, kecil-kecil dari sini kelihatan. Cantik banget men, sumpah. Ini sih next time, jancuk. Aduh, astagfirullah. Next time bakal kesini lagi aku men. Dan ini sekarang anak-anak yang lain di sana lagi ngebangun tenda, teman-teman. Ngecintok kuwate sini. Aku gaya enggak. Halo guys, kita lagi camping guys. Gara apa mas? Gara apa mas? Banget anjing. Masih ku, Cuk. Weh, tuku saya sesuk. Tubas. Mantap. Wis. Mantap. Bagus ya.
Nah, oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di Ekowisata Kalitalang. Seperti yang aku kasih lihat di cuplikan sebelumnya, dan ini sekarang jam 12 malam, kita lagi ada di Ekowisata Kalitalang. Di sini tuh ada salah satu spot namanya Kabut Cafe, dan ini tempatnya tutup ya. Dan sekarang aku lagi di sini buat nyari casan. Jadi di Kalitalang itu enaknya selain kalian disuguhkan oleh pemandangan yang bagus, fasilitas di sini juga menurutku cukup bagus juga karena ada musola. Terus habis itu ada kamar mandi yang menurutku cukup bersih teman-teman, untuk kelas kamar mandi di tempat wisata ya. Apalagi ini di alam, itu kamar mandinya cukup bagus, cukup bersih. Dan ada kafe, ada warung, ada wifi juga. Jadi di sini tuh basement.